Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Fadlur Rahman Khalil dari kelompok satu. Kelompok satu di sini akan menjelaskan apa itu materi kecepatan. Terdiri dari pengertian menurut para ahli, faktor-faktor, macam-macam, dan manfaat dari kecepatan. Di sini kelompok satu terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fala Fadlur Rahman Khalil. Kedua, ada Sifa Fauziah. Yang ketiga, ada Yazid Abdul Rozak. Di pembahasan pertama, ada latar belakang kecepatan. Kecepatan atau dalam bahasa Inggris disebut speed. Kecepatan ini memiliki arti sebagai suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Sedangkan secara umum, kecepatan adalah waktu yang diperlukan oleh seseorang dalam melakukan suatu gerakan yang berkesinambungan dan berbeda. Intinya adalah jika seseorang membutuhkan waktu yang sedikit, maka semakin bagus kecepatan yang dimilikinya. Kecepatan menjadi sebuah kemampuan yang sangat diperlukan dalam beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, lari, atau perlombaan yang lain. Yang kedua, ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat, menurut Harsono pada tahun 1988. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dengan bentuk yang sama dalam waktu yang singkat, menurut Fox tahun 1993. Yang ketiga, suatu kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut, memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi lain dari jarak tertentu pada waktu yang singkat, menurut Yun 2011. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kecepatan, yaitu yang pertama itu keturunan, lalu yang kedua itu teknik, yang ketiga itu elastisitas otot, yang keempat itu kemampuan menahan tahanan luar, yang kelima itu waktu reaksi, dan yang keenam itu konsentrasi. Lalu ada hal-hal lagi yang mempengaruhi faktor kecepatan, di antaranya itu seperti faktor umur, faktor makanan, lalu faktor kurangnya tidur, dan lain-lainnya. Kemudian ada manfaat kecepatan, yaitu diantaranya yang pertama untuk melatih kelincahan dalam berlari, yang mana dengan kita berlatih kecepatan dengan seiringnya waktu, maka ketika kita berlari itu mudah digerakkan atau bisa dikatakan lincah, tidak kaku. Lalu yang kedua itu untuk melatih otot-otot kaki. Nah, ini menjadikan kaki kita kuat, tidak mudah lemas, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu untuk membuat badan bugar dan sehat. Di sini tidak mudah sakit atau lain sebagainya. Itu manfaat kecepatan. Macam-macam kecepatan. Yang pertama, ada kecepatan reaksi, yaitu kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsang dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, kecepatan sprint, yaitu ukuran waktu tercepat saat berlari sprint pada lintas lari yang biasanya berjarak 100 meter. Dan yang terakhir, kecepatan bergerak, yaitu kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan. Yang pertama, lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Yang kedua, lari dengan mengubah-ubah kecepatan. Yang ketiga, lari naik bukit. Dan yang terakhir, lari menaiki tangga gedung. Mungkin sekian tampilan PowerPoint dari kelompok 1 yang menampilkan tentang kecepatan. Banyak kurang lebihnya, saya mewakili dari kelompok minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini ada gerakan pertama. Ini namanya gerakan naik turun tangga. Dalam bulu tangkis ini juga mempengaruhi kecepatan di dalam permainan bulu tangkis. Di latihan kedua ini namanya jumping atau lompat tinggi. Gerakan ini juga mempengaruhi kecepatan di dalam permainan bulu tangkis. Juga gerakan ini bisa meningkatkan kekuatan otot pada kaki yang berguna saat smash.
Di latihan ketiga ini saya tidak tahu persis namanya, cuma waktu dulu saya ikut kelas saya diajari ini oleh pelatih saya, dan ini juga sangat mempengaruhi kecepatan dalam permainan bulu tangkis, terutama saat mengambil bola-bola yang jauh di dalam permainan bulu tangkis. Untuk latihan pertama yaitu latihan percepatan, yang mana di sini sudah ada count A, count B, dan count C atau count 1, 2, 3. Nah, cara melakukannya adalah dari kita persiapan dari count 1, nah, lalu jogging sampai ke count 2. Nah, selanjutnya dari count 2 kita sprint sampai count 3. Begitu sebaliknya, kita mulai dari sana, dari count 3 kita jogging ke count 2, lalu kita sprint ke count 1, seperti itu. Lalu prakteknya contoh seperti ini. Kedua yaitu ada latihan speed ladder, yang mana speed ladder ini menggunakan alatnya seperti tangga seperti itu. Berhubung saya belum punya alat itu, saya menggantikannya dengan furnace. Nah, yang mana prakteknya kita dari sini sprint, nah lalu kita lari melewati atas furnace itu, lari di atas furnace sprint, lalu lanjut ke sprint sampai tanda putih itu. Nah, mungkin ini prakteknya. Nah, untuk latihan ketiga itu ada test sprint, yang mana test sprint ini itu sudah ada panas, yang mana yang paling panas itu panas A, ini panas B, panas C, dan panas D. Nah, cara melakukannya ialah itu dari panas ke sana, panas A, sprint ke panas B, dari A ke B, lalu kita ke C, lalu ke D, habis itu balik lagi ke B, lalu mundur ke A. Oke, langsung saja prakteknya. Pada gerakan pertama biasa disebut dengan gerakan shadow. Shadow berfungsi untuk kekuatan pada kaki saat melakukan permainan. Yang kedua yaitu gerakan drill yang berfungsi untuk menyempurnakan pukulan. Biasanya gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu gerakan plank yang berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan dan stabilitas tubuh.